Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wah, mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Wih, mantap! Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita di sore hari ini. Dan harapan saya kita senantiasa bersemangat dalam tahun yang baru ini, dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan hati yang baru, dengan wajah yang baru. Bagaimana wajah yang baru yang mau dipermakan? Gak hanya, just kidding. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mau menyampaikan kepada kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melewati tahun ini dengan penuh semangat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membaca Alkitab di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Bukankah telah kukatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ini kemanapun kita pergi di tahun 2026 ini, ketahuilah Tuhan akan menyertai kita dan menolong kita. Dan tema kita saat ini ialah never give up in battle of life. Jadi jangan pernah menyerah ya di dalam pertempuran kehidupan ini. Seperti Tuhan mengatakan kepada Yosua apa yang dijanjikan untuk dia mengalami kemenangan. Itu Anda bisa baca nanti dalam Ulangan 11 ayat 23. Kemenangan seluruh negeri dalam kendalinya, dalam kuasanya. Karena apa? Tuhan yang menyertai, Tuhan akan menggenapi janjinya. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa kita tidak boleh never give up in the battle of life? Kita tidak boleh never give up in the battle of life menurut Yosua 1 ayat 9. Karena sebelum itu saya mau sampaikan dulu. Kalau ketika orang menyerah dalam pertempuran ini, ia sudah kalah setengah. Dan yang paling parahnya lagi ialah ia tidak akan memiliki lagi fighting spirit. Semangat untuk berjuang, semangat untuk bertempur, semangat untuk memasuki 2026 ini. Kalau dia sudah menyerah. Dan juga ia tidak lagi memiliki hope, tidak lagi memiliki pengharapan. Kalau orang sudah memiliki pengharapan, dia akan menghadapi hidup ini dengan santai-santai saja. Ya, tidak ada yang perlu dipikirkan. Tetapi sebagai orang yang ada di dalam Tuhan, kita harus maju ke depan, bukan mundur, tapi maju ke depan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita meraih masa depan kita bersama dengan Tuhan, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kalau Tuhan memanggil kita dari bumi ini. Haleluya. Itu harus semangat, harus penuh semangat dari Roh Kudus itu. Kayak yang selanjutnya juga, kalau orang menyerah, ia tidak lagi memiliki future, masa depan. Bright future-nya akan hilang. Akan ada masa depan suram. Jangan pilih masa depan suram. Dan itu sebabnya mengapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Yang pertama ialah kita punya Tuhan yang menyertai.
Tuhan menyatakan diri sendiri kepada Yosua bahwa ia menyertai, di ayat 5 dibaca. Bahwa Tuhan itu menyertai Yosua. Dan itu sebabnya kemenangan demi kemenangan yang diraihnya bukan dengan kekuatannya, tapi adanya Allah menyertai mereka. Adanya kuasa Allah menyertai mereka. Dalam perjalanan kita 2026 ini, ingat bahwa Tuhan menyertai engkau. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Ingat, raih masa depan bersama dengan Tuhan. Ingat, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Bukan kuat atau gagahku, tapi kata firman Allah itu karena roh Tuhan, karena firman-Nya, karena Tuhan sendiri. Jadi ya terus-teruslah bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita punya firman Tuhan. Itu sebabnya firman Allah katakan begini. Renungkan firman Allah itu ayat 7-nya. Renungkan firman Allah siang dan malam. Dan bertindaklah sesuai dengan firman itu. Di tahun 2026 saya katakan supaya kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Doa dan firman harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Doa dan firman harus menjadi bagian hidup di 2026. Semakin meningkatkan doa kita, semakin meningkatkan memperkatakan firman Allah atau membaca firman Allah. Haleluya. Jangan pernah menyerah di dalam pertempuran kehidupan ini, tapi teruslah mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita katakan kita punya firman, makanya ada kepada Daud mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, ia merenungkan renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan sebagaimana Yosua dalam 78 itu juga, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau akan pergi. Saya tidak tahu kemana kita akan pergi, tapi ketahuilah bahwa kemanapun engkau pergi, pergilah bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan tunjuk engkau pergi, pergilah bersama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu, pergilah bersama dengan Tuhan. Apapun yang kau inginkan, pergilah bersama dengan Tuhan. Supaya ketika ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, kita tidak menyerah, tapi sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah, mengapa kita tidak perlu menyerah? Yang ketiga, kita punya Tuhan yang menjawab doa. Haleluya. Jadi kita punya Tuhan yang menjawab doa. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dalam Mazmur 120 ayat 1, bahwa dia menjawab doa-doa orang yang dalam kesesakan. Dalam Mazmur 191, Alkitab mengatakan bahwa doa yang kita sampaikan, dia akan menyertai orang-orang yang mengenal namanya, yang mencintai dia. Dan dia akan menjawab doa-doanya. Dan Tuhan akan memuliakan, panjang umur dan lain sebagainya akan diberikan. Yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa selama kita hidup dalam dunia ini bukan berarti kita bebas hambatan. Ya, ada masalah. Israel menghadapi masalah itu, menghadapi suku Enak yang besar, yang tingginya 3 meter lebih. Dan itu sangat luar biasa. Tetapi mereka tidak takut, karena firman Allah katakan orang-orang Enak itu pun ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Bukan karena orang, kita sudah tahu bagaimana permasalahan pada waktu mereka memberi kabar kepada orang Israel, ya, tanah yang akan kita itu memang subur baik, tapi orang-orangnya sangat besar-besar. Dan pada akhirnya 10 orang itu, gak tahu saya namanya siapa. Dan Yosua mengatakan, iya memang, tapi hasilnya sangat luar biasa. Kalau kita bersama dengan Allah,
kita akan telan mereka. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan di sini tahun 2026 ini, ketahuilah Tuhan akan memberi kemenangan dalam pertempuran. Itu sebabnya jangan pernah menyerah dalam pertempuran ini, karena Tuhan akan terus menyatakan kebaikannya, kemurahannya bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Di hari kedua ini Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah abai terhadap kami. Hari kedua ini Tuhan tetap menyatakan, bahkan dalam menghadapi 2026, dari mulai saat ini sampai ke Desember, kami tidak diperbolehkan untuk menyerah. Karena menyerah itu berarti tidak lagi memiliki fighting spirit. Menyerah berarti kami telah kalah setengah. Menyerah itu tidak punya pengharapan dan masa depan suram. Dan itu sebabnya kami tidak mau menyerah, karena ada Tuhan bersama dengan kami, ada firman bersama dengan kami, ada janjimu yang terus mau menjawab doa kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakit, percaya bahwa Tuhan ampun engkau. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilur Yesus, engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang memiliki masalah, persoalan, dan keadaan susah. Terlebih mereka-mereka yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, ataupun di Sumatera. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Lepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biar kita senantiasa berharap kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa doa, kuasa iman akan terus menyertai kehidupan kita di dalam perjalanan di tahun 2026 ini. Minggu pertama ini, kiranya Tuhan akan terus menolong kita untuk terus bersama dengan Tuhan, untuk terus bersama dengan Allah. Mantap, mantap, mantap.